Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Mari simak penjelasan Bunda berikut. Hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring balok ya. Jadi ini sebuah bangun balok. Sama seperti kemarin kita belajar tentang jaring-jaring kubus. Nah, kalau balok ini terdiri dari persegi panjang dan persegi. Tapi kalau kubus kemarin terdiri dari beberapa persegi. Nah, ini gambar sebuah balok yang dipotong pada beberapa rusuknya. Nih, coba kalian lihat, ini balok yang dipotong pada beberapa rusuknya, gambarnya seperti ini ya. Kemudian jika kita buka, ini menjadi jaring-jaring balok seperti pada gambar ini. Nah, jadi kita sekarang akan membahas jaring-jaring balok apa saja yang bisa kita buat ya untuk membentuk sebuah balok. Oke, sebelum masuk kita harus tahu dulu pengertian dari jaring-jaring ya, sebelum kita membahas tentang jaring-jaring balok. Jadi, jaring-jaring itu sendiri adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan maka akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Nah, di sini kita akan membahas jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok itu sendiri mempunyai dua pola ya, gambar jaring-jaring balok ini. Pola yang pertama yaitu pola 11211 dan yang kedua ada 1212. Nah, kita langsung aja ke pola 11211 ya. Nah, coba kalian lihat, ini ada pola 11211. Kenapa bisa disebut seperti itu? Coba kalian lihat di sana ada atap yang di atas sendiri itu warna biru, itu merupakan satu sisi. Kemudian yang warna pink itu satu sisi. Kemudian yang biru dan putih itu ada dua sisi, yaitu persegi dan persegi panjang. Kemudian di bawahnya lagi ada satu sisi yang warna pink itu, dan yang putih adalah satu sisi lagi persegi panjang. Jadi itulah yang disebut pola 11211, dan yang putih sebagai alas atau atap. Jadi kalau alas boleh, atap boleh, terserah ya, karena di sana atau keterangannya. Kemudian kita akan lanjut ke pola 11211 yang kedua. Nah, ini pola 11211 yang kedua ya, masih sama seperti tadi. Dia ada 11211 sisi. Jadi itulah. Kemudian pola 11211 yang ketiga masih sama seperti tadi. Terdiri dari satu sisi, dua sisi, satu sisi, dan satu sisi. Dan yang putihnya sebagai alas atau atap. Sudah ada 3. Kemudian pola 1212 ya. Kalau yang tadi 11211 ada 3. Kemudian pola 1212 ini kita lihat yang pertama. Nah, sama seperti tadi ya. Yang biru satu sisi, kemudian yang pink dan putih dua sisi, yang biru satu sisi lagi, dan yang pink dengan putih ini dua sisi. Itulah dia disebut dengan pola 1212 karena terdiri dari beberapa sisi susunannya dari atas, dan yang putih ini sebagai alas atau atap. Jadi misalnya yang bawah sebagai alas, yang atasnya sebagai atap, atau kebalikannya juga boleh. Yang putih yang atas ini sebagai atap dan yang bawah sebagai alas juga boleh.
Kemudian kita bisa lanjut ke pola 1212 yang kedua ya. Nah, ini pola 1212 yang kedua nih. Sama seperti tadi masih, jadi dia polanya memang dari atas 1, kemudian 2 sisi, 1 sisi lagi dan 2 sisi lagi. Ini adalah bentuk jaring-jaring balok dari pola 1212 yang kedua ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pola 1212 yang ketiga ya. Nah, masih sama seperti tadi. Jadi yang atas ada 1 sisi, kemudian ada 2 sisi, ada 1 sisi lagi dan 2 sisi. Kemudian pola 1212 yang keempat masih sama juga ya. Ada yang pink sebagai 1 sisi, putih dan biru 2 sisi, kemudian yang pink lagi 1 sisi, dan terakhir biru dan putih juga 2 sisi. Kemudian pola 1212 yang kelima masih sama seperti tadi. Jadi 1 sisi, 2 sisi, 1 sisi dan 2 sisi. Kemudian masih ada lagi nih pola 1212 yang keenam, yaitu seperti ini. Jadi yang pink di atas 1 sisi, kemudian 2 sisi, 1 sisi dan 2 sisi. Alas atau atapnya itu warna putih ya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya nak. Semoga